Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsad dengan NIM 2465014 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan polymorphins tanpa inheritance. Pada program di atas terdapat sebuah kelas bernama polymorphins yang memiliki dua buah metode dengan nama yang sama, yaitu cetak. Walaupun namanya sama, keduanya metode tersebut memiliki parameter yang berbeda, sehingga termasuk contoh polymorphins melalui metode overloading. Yang pertama itu metode cetak tanpa parameter, itu public void cetak dalam kurung awal for integer i sama dengan 0 atau i lebih kecil dari 10. Itu sistem out println dalam kurung tanda petik pagar. Metode ini tidak menerima parameter. Ketika dipanggil, metode akan mencetak karakter pagar sebanyak 10 kali. Loop for digunakan untuk mengulang pencetakan karakter tersebut. Yang kedua itu metode cetak atau char karakter dengan parameter public void cetak dalam kurung char karakter kurung awal for integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari 10. Sistem outprint karakter. Metode ini menerima satu parameter bertipe char. Karakter yang dikirimkan melalui parameter ini akan dicetak sebanyak 10 kali. Dengan demikian, pengguna dapat menentukan sendiri karakter yang ingin dicetak. Konsep polymorphins yang digunakan program ini menerapkan polymorphins statis atau compile time atau metode overloading, yaitu ketika beberapa metode memiliki nama yang sama tetapi beda parameter. Berbeda parameter dapat berupa jumlah parameter berbeda, tipe parameter berbeda, atau keduanya. Dalam contoh ini, cetak tanpa parameter, cetak char karakter yang satu parameter. Saat program dijalankan, compiler saat menentukan metode nama yang dipanggil berdasarkan parameter yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan main poly. Program berikut digunakan untuk menguji dan menampilkan cara kerja polymorphins tanpa inheritance melalui metode overloading yang ada pada kelas polymorphins. Public class main poly, public static void main atau string dalam kurung string args. Polymorphins over poly atau sesama dengan neo polymorphins. Panggil metode tanpa parameter over poly, yaitu over poly titik cetak sistem out println. Panggil metode dengan parameter, itu over poly cetak sama dalam kurung sama dengan sistem out println. Membuat objek dari kelas polymorphins over poly sama dengan new polymorphins. Baris ini membuat sebuah objek bernama overpoly dalam kelas polymorphins. Objek inilah yang nantinya digunakan untuk memanggil kedua metode cetak. Yang kedua, memanggil metode cetak dalam kurung tanpa parameter. Overpoly titik cetak dalam kurung sistem out println. Metode cetak dalam kurung tanpa parameter akan dijalankan. Output yang dihasilkan adalah karakter sebanyak 10 kali sesuai isi metode. Tiga, memanggil metode cetak atau char karakter dengan parameter overpoly
cetak dalam kurung sama dengan sistem out println. Kali ini metode cetak dalam kurung dipanggil dengan sebuah parameter karakter, yaitu sama dengan karena parameter diberikan metode overload yang memiliki parameter akan dipilih oleh compiler. Output yang muncul adalah karakter sama dengan sebanyak 10 kali. Empat, konsep polymorphism yang terjadi pada kode tersebut terjadi polymorphism statis atau compiler time, yaitu metode overloading, di mana nama metode tetap sama dalam kurung cetak atau parameter berbeda tanpa parameter dengan parameter char. Compiler secara otomatis memiliki metode yang sesuai berdasarkan parameter yang diberikan saat pemanggilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas singa. Kelas singa merupakan contoh sederhana dari sebuah kelas yang dalam pemrograman Java yang mempresentasikan perilaku dasar seekor singa. Dalam kelas ini terdapat dua buah metode, yaitu makan dan berburu, yang menggambarkan aktivitas alami singa. Satu, struktur kelas publik kelas singa, kurung awal void makan dalam kurung awal sistem .out.println singa makan, void berburu dalam kurung awal sistem .out.println singa berburu. Dua, metode makan void makan sistem out.println singa makan. Metode ini menerima parameter saat dipanggil program akan menampilkan teks singa makan. Metode ini menggambarkan aktivitas makan sebagai perilaku the file seekor singa. 3, metode berburu void berburu sistem out.println singa berburu, tidak memiliki parameter atau menampilkan kalimat singa berburu. Metode ini mempresentasikan tindakan berburu yang merupakan aktivitas utama singa untuk mendapatkan makanan. Konsep UUP yang ditunjukkan. Kelas singa menunjukkan beberapa konsep dasar objek atau oriented atau programming UUP. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas harimau. Kelas harimau merupakan representasi sederhana dari objek hewan harimau. Dalam pemrograman Java kali ini membuat dua metode yang menggambarkan dua aktivitas utama seekor harimau, yaitu makan dan berburu. Satu, struktur kode publik kelas harimau kurung awal void makan dalam kurung awal sistem out.println harimau makan, void berburu dalam kurung awal sistem out.println harimau berburu. Kedua, metode makan void makan sistem out.println dalam kurung harimau makan. Metode ini tidak memiliki parameter, ketika dipanggil akan ditampilkan teks harimau makan. Metode ini menggambarkan aktivitas dasar harimau dalam keseharian, yaitu makan. Ketiga, metode berburu void berburu dalam kurung awal sistem out.println harimau berburu, tidak menerima parameter apapun, ketika dipanggil akan menampilkan teks harimau berburu. Metode ini mengilustrasikan kemampuan harimau yang terkenal sebagai predator dan pemburu yang handal. 4, konsep UUP yang ditunjukkan. Kelas ini mencerminkan beberapa prinsip dasar object oriented programming. Ketiga, saya akan menjelaskan Poly 1. Kelas Poly 1. Program Poly 1 ini merupakan contoh dari
polymorphis atau statis compile time yang menggunakan metode overloading. Dalam program ini terdapat dua metode yang namanya sama, yaitu coba namun memiliki parameter yang berbeda. Coba singa, coba dalam kurung singa X. Yang kedua coba harimau X. Dengan perbedaan parameter tersebut, Java dapat menentukan metode mana yang harus dijalankan berbeda objek yang dikirimkan saat pemanggilan. Struktur program 1. Struktur program public class poly. Metode overloading untuk parameter singa. Static void coba dalam kurung singa X kurung awal X dot makan dalam kurung titik koma X dot berburu dalam kurung titik koma. Metode overloading untuk parameter harimau. Static void coba dalam kurung harimau X kurung awal X dot makan dalam kurung titik koma X dot berburu dalam kurung titik koma. Yang kedua, public static void main dalam kurung string args. Singa S sama dengan new singa dalam kurung balas kurung titik koma harimau H sama dengan new harimau dalam kurung balas kurung titik koma. Panggil metode coba singa, coba dalam kurung S titik koma. Panggil metode coba harimau, coba dalam kurung H. Nah, gini. Singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Metode ini menerima parameter berupa objek harimau. Ketika dipanggil dengan objek harimau, metode akan menjalankan x dot makan dalam kurung harimau makan, x berburu, harimau berburu. Bagian main singa Nah, dan ketika semua dipanggil, maka outputnya begini: singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Oke, selanjutnya singa. Singa ini sama dengan penjelasan singa sebelumnya. Begitupun juga dengan harimau, sama dengan sebelumnya. Selanjutnya itu poly 2. Poly ini menjelaskan public class poly 2, yaitu static void coba hewan X dalam kurung awal X dot makan dalam kurung balas kurung titik koma X dot berburu dalam kurung balas kurung titik koma. Public static void main dalam kurung string args. Hewan S sama dengan new singa dalam kurung balas kurung titik koma. Itu menjelaskan superclass atau subclass. Hewan H sama dengan new harimau dalam kurung balas kurung titik koma. Sama juga superclass dan subclass. Coba S dan coba H. Nah, di sini menjelaskan dari program singa Java ini tadi. Sini kan bisa dilihat hasilnya sama, itu singa makan, singa berburu. Pemanggilan itu yaitu hewan S new singa, itu singa makan, singa berburu.
Sama juga dengan hewan A, new harimau, itu dipanggil sama dengan harimau makan, harimau berburu. Kelas poli 2 mendefinisikan sebuah kelas bernama poli 2 atau metode coba. Metode coba. Oke, selanjutnya poli 3. Poli 3 itu yang menjelaskan public class poli 3, kurung berawal atau static void coba hewan X dot makan dalam kurung balas kurung titik koma itu X titik dot berburu dalam kurung balas kurung titik koma. Public static void main string RDS hewan sama dengan dalam kurung berawal new singa dalam kurung balas kurung koma new harimau dalam kurung balas kurung berawal titik koma. Coba hewan 0 titik koma itu singa, coba hewan 1 itu harimau. Kelas poli 3 mendefinisikan sebuah kelas bernama poli 3, metode coba sama seperti di poli 2, metode main. Membuat array hewan dari objek hewan menginisialisasi array dengan objek singa dengan objek harimau. Sama kayak poli 2 tadi. Singa makan, singa berburu, singa harimau, harimau berburu. Singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interference dosen. Itu public interference dosen kurung berawal void mengajar. Interference ini mendefinisikan sebuah metode mengajar dalam kurung. Setiap kelas yang mengimplementasikan interference ini harus menyediakan implementasi untuk metode mengajar. Selanjutnya itu petani. Public interference petani void bertani. Interface ini mendefinisikan sebuah metode bertani. Setiap kelas yang mengimplementasikan interference ini harus menyediakan implementasi untuk metode bertani. Selanjutnya kelas manusia. Public class manusia, public void bernafas, stem out print n dalam kurung bernafas. Interference ini mendefinisikan sebuah metode bernafas yang mencetak bernafas ke konsol. Selanjutnya manusia super. Public class manusia super extends manusia implements dosen petani. Itu override public void bertani system.out.println bertani. Itu selanjutnya override public void mengajar system out println mengajar. Kelas manusia super Java public class manusia super extends manusia implements dosen petani atau override public void bertani. Kelas ini extends mewarisi dari kelas manusia yang berarti ia mewarisi metode bernafas. Untuk melihat hasilnya kita masuk ke main implements. Di kelas main implements
Di sini kita bisa lihat public class main implements static void coba dosen coba dosen dalam kurung dosen D kurung kurawal D dot mengajar dalam kurung balas kurung titik koma. Untuk melihat coba dosen, di sini dosen mengajar untuk outputnya. Selanjutnya void static void coba petani dalam kurung petani D kurung kurawal D titik bertani dalam kurung balas kurung titik koma. Nah, di sini bertani itu pemanggilannya. Pemanggilan untuk coba manusia atau bernafas itu static void coba manusia dalam kurung manusia D balas kurung kurawal D dot bernafas dalam kurung balas kurung titik koma, itu pemanggilannya bernafas. Public static void main string RGS atau manusia super Andi, pemanggilan itu sama dengan new manusia super. Coba dosen Andi, coba petani Andi, coba manusia Andi. Kelas ini berisi metode main yang merupakan titik masuk program. Ya juga mendefinisikan 3 metode, static coba dosen dan coba petani dan coba manusia. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.